Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menu selanjutnya ya teman-teman, yaitu menu align. Align ini fungsinya simple. Teman-teman mau teksnya itu rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kalau rata kiri ya teman-teman pilih rata kiri. Kalau rata tengah ya pilih rata tengah. Kalau rata kanan ya pilih rata kanan. Simple saja. Kan ada 3 pilihan. Nah, kebetulan teks yang kita punya di sini adalah rata tengah. Kalau kita mau ubah dia ke rata kiri, klik rata kiri. Rata kanan, rata tengah, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa atur justify-nya. Apa fungsinya justify? Itu fungsinya kayak menyesuaikan teks. Misalnya teman-teman punya teks panjang ya. Nah, di sini saya akan coba asal-asalan dulu. Misalnya gini panjang ya. Nah, misal kayak gini. Nah, mana dia? Aduh, terlalu besar. Misal kayak gini. Fungsi justify itu seperti ini. Teman-teman pilih yang ini biasanya ya. Nah, lihat tuh. Nah, dia akan menyesuaikan seperti ini. Dia akan mencoba untuk menyesuaikan, meratakan kanannya ini. Kalau teman-teman nggak pilih justify, dia nggak akan rata kayak gitu. Tuh, dia akan nggak rata. Tuh, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Nah, ini adalah fungsi dari justify. Terus kita lanjut ke menu spacing. Spacing ini adalah menentukan jarak dari pertama ya. Ada letters dan kedua ada words. Kalau letters berarti menentukan jarak dari setiap hurufnya, masing-masing hurufnya. Jaraknya itu sebagaimana. Nah, misalnya gini, kita atur. Nah, itu kan masing-masing huruf. Tapi kalau words ya kata, simple. Itu kalau spacing. Kalau line spacing ini untuk atas bawahnya kayak gini. Tuh. Simple saja. Kemudian kita lanjut ke menu stroke. Stroke ini fungsinya untuk menentukan garis pinggir dari teks kita. Nah, tuh ada garis pinggirnya, mau merah. Di sini teman-teman bisa atur warnanya ya, mau solid kah atau mau gradasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur ketebalannya. Oke. Itu adalah fungsi dari stroke. Shadow ini fungsinya ya seperti namanya, yaitu bayangan. Kita bisa membuat bayangan di sini. Tuh. Misalnya kayak gini lah ya. Jangan terlalu tebal, kita atur opasitasnya. Kita turunin. Nah. Misal kayak gini. Terus di sini ada inner shadow, yaitu bayangan yang ada di dalam. Ini kan sebelumnya itu yang shadow ini adalah bayangan yang ada di luar. Kalau inner shadow berarti ini adalah bayangan yang ada di dalam. Nah, ini nggak kelihatan, kita akan ganti fontnya pakai font yang agak tebal, misalnya ini. Nah, kita pakai inner shadow warna merah misalnya. Tuh kan, bayangannya itu ada di dalam teksnya. Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya emboss. Emboss itu ini memberikan efek 3D ke teks kita. Nah, tuh lihat, ada seperti efek 3D-nya. Nah, kalau emboss teman-teman dia rusak kayak gini, kalau diperbesar, perkecil, cara mengatasinya bagaimana? Simple saja. Teman-teman cari posisi di mana dia itu nggak rusak.
Misalnya, nah kayak gini. Ini teman-teman geser di sini ya. Cari posisi di mana dia nggak rusak. Kalau udah ketemu, jangan digeser lagi yang di sini, nanti susah nyarinya. Susah nyari bagian di mana dia nggak rusaknya. Setelah seperti ini, teman-teman masuk ke menu ini ya. Nih. Terus menu shapes. Geser ke bawah. Centang. Lalu masuk ke menu layer. Pilih menu ini ya. Nah, terus tandai keduanya lalu centang. Aduh, ulang. Tandai keduanya lalu ini. Pilih menu yang ini. Oke. Nah, kalau rusak, teman-teman ulang. Cara ngatasinya kalau rusak kayak tadi berarti teman-teman cari posisi di mana dia rusak ya. Teks ini rusak tapi setelah dia rusak itu dia akan menjadi nggak rusak kayak gini misalnya. Gimana sih cara jelasinnya? Nah, ini kan tadi dia itu nggak rusak kan. Nah, gimana nggak ada? Nah, ini nggak rusak. Teman-teman geser dikit supaya dia rusak. Dikit dong. Nah, mana dia tadi? Nah, kayak gini misalnya. Setelah itu, teman-teman masuk ke layer, pilih ini ya. Centang ya. Lalu pilih kayak tadi. Merge. Nah, kan berhasil dia. Nah, ini kalau teman-teman perbesar atau perkecil ya nggak akan rusak. Nah, itu fungsi daripada menu emboss. Kita kembali. Nah, misalnya kita hapus embossnya ya. Nah, ya. Di sini teman-teman bisa ngatur ya efek cahayanya dari mana. Nah, misalnya mana ya? Nah, terus sendiri lah nanti di sini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Ini teksnya itu agak menjadi lebih 3D. Oke. Kita matikan efek embossnya. Kita lanjut ke menu perspektif. Perspektif ini fungsinya apa? Ini biasanya kita pakai kalau mau buat mockup namanya. Mockup. Misalnya kayak gini. Saya sering pakai menu perspektif ini untuk membuat teksnya itu semakin miring. Kita nyalakan. Tuh, lihat teman-teman bisa lihat kan? Nah, misalnya gini. Saya sering pakainya kayak gini. Saya naikin ke atas sedikit. Nah, ini juga bawahnya saya naikin ke atas. Kalau udah, kita centang. Nah, teksnya itu agak miring ke atas. Teman-teman bisa atur juga line spacingnya supaya keren. Nah, biasanya saya sering buat kayak gini. Di desain yang mana ya, lupa saya. Intinya saya sering buat teks yang miring dikit kanannya itu ya, pakai menu perspektif. Kita kembalikan. Nah, lalu ada 3D rotasi. 3D rotasi sebagaimana namanya ya, untuk merotasi tapi 3D. Ini berbeda dari rotasi yang biasa. Yang ini. Kalau yang ini kan rotasi satu arah. Nah, kalau 3D ini, teman-teman bisa atur dia. 3D dia rotasinya tuh. Misalnya kayak gini ya kan. Nah, itu adalah fungsi dari 3D rotasi. Tapi saya jarang pakai ini ya. Terus kemudian ada 3D text, ini untuk membuat teksnya menjadi 3D. Ada pilihan ya. Mau oblique. Misal kayak gini ya. Misal ya kayak gini. Ini adalah 3D, ini agak nge-lag ya.
karena emang 3D suka bikin nge-lag. Teman bisa atur sendiri lah di sini, nanti mau kreasikan kayak gimana, mau gradasi kah warna anunya, bayangannya atau gimana ya, tapi sematikan. Kemudian di sini ada 3D shadow, ini untuk membuat bayangan tapi 3D. Enggak 3D banget sih. Dan saya jarang pakai ini juga ya, kita matikan. Terakhir ada reflection, ini untuk membuat refleksi. Dan ini sangat-sangat jarang sekali saya pakai, malahan ya nggak pernah malahan refleksi ini. Oke, sudah selesai bagian yang di sini, kecuali nanti kita akan bahas yang mask dan font ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mask dan font, supaya video ini nggak terlalu panjang juga ya. Oke, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.